Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap. Siapa nih di sini pecinta dan fanatik mobil Jepang? Karena ada kabar gembira. Nah, buat yang pengen beli mobil listrik tapi anti beli mobil China, sesaat lagi mobil listrik Jepang yaitu HR-V listrik diprediksi kuat akan segera masuk dan dipasarkan di Indonesia. Karena saat ini Honda HR-V EV sudah resmi mengaspal di Thailand. Wah, mantap ya. Iya, Honda iN1 alias HR-V berpenggerak listrik saat ini sudah resmi hadir di Thailand pada ajang Bangkok International Motor Show 2024. Mobil ini hadir untuk pertama kalinya ke hadapan publik setelah sebelumnya mobil listrik ini telah diproduksi di pabrik Honda di Thailand pada Desember 2023 lalu. Nah, seperti biasa, setelah Thailand, tentunya pasar yang dituju adalah Indonesia. Skema seperti ini sebelumnya sudah sering terjadi. Sebut saja yang paling dekat, HR-V generasi baru, CR-V hybrid, dan masih banyak mobil lainnya. Sebelumnya pertama kali dirilis terlebih dahulu di Thailand dan tidak lama kemudian masuk Indonesia. Sehingga diprediksi kuat HR-V listrik juga akan segera masuk dan dipasarkan di tanah air. Terlebih sebelumnya juga telah kami sampaikan bahwa Honda telah memberikan sinyal positif melalui Business Innovation and Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy untuk meluncurkan Honda HR-V listrik di Indonesia pada tahun ini. Dan saat ini kepastian tersebut makin kuat karena saat ini Honda HR-V listrik sudah mulai diproduksi di Thailand dan tentunya akan segera dipasarkan. Mantap ya. Lalu berapa sih harga dan kapan HR-V listrik ini masuk Indonesia? Sabar, tentu info ini akan kami sampaikan dalam video ini ya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa HR-V listrik atau yang disebut dengan Honda iN1 ini telah diproduksi di pabrik Honda di Rojana Industrial Park, Provinsi Prakinburi. Produksi ini menjadikan Honda sebagai produsen otomotif asal Jepang pertama yang memproduksi mobil listrik di Thailand. Dan Honda iN1 pada dasarnya adalah Honda iNY1, yaitu mobil listrik yang sudah meluncur di Eropa pertengahan tahun ini. Sedangkan di China namanya adalah iNS1 dan iNP1. Wah, luar biasa ya. Lalu akankah mobil listrik Jepang ini dapat melawan dominasi mobil listrik China yang sudah dipasarkan di Indonesia? Jika sudah masuk Indonesia, mengingat Jepang tentunya akan sangat berat melawan dominasi China yang di tahun ini sudah membanjiri pasar otomotif tanah air dengan bandrol harga yang murah. Tentunya jika mau melawan mobil China, mobil listrik Jepang juga harus punya fitur dan spesifikasi yang mumpuni dan tentunya dengan bandrol harga yang juga terjangkau. Nah, kebetulan untuk saat ini sudah ada info mengenai detail desain, fitur, performa, spesifikasi lengkap, dan bocoran harga dari mobil ini. Mau tahu dengan infonya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, pertama kita bicara dulu soal desainnya. Mengenai tampilan eksteriornya, jika kita melihat tampilan dari Honda iNY1, tampilannya sangat familiar. Iya, hal itu terjadi karena modelnya mirip banget dengan HR-V. Namun, ada beberapa detail yang membedakan antara mobil ini dengan HR-V, yaitu mulai dari bagian depan yang hadir dengan tanpa grill. iNY1 memiliki bagian depan yang dilapisi dengan panel yang menyembunyikan port pengisian daya. Lalu pada bagian bumper bawah terdapat juga bagian yang berbeda dengan HR-V, yang dimana mobil ini hadir dengan ventilasi yang lebih sedikit. Oke, berikutnya beralih ke bagian samping. Untuk profil sampingnya kurang lebih terlihat sama dengan HR-V, yang dimana mobil ini memiliki garis atap miring ala coupe. Dan untuk semua model telah mendapatkan velg 18 inci.
serta mendapatkan lapisan krom yang mengkilat di sekeliling lengkungan roda. Berikutnya, beralih ke bagian buritan. Pada bagian belakangnya juga sangat mirip dengan HR-V. Meskipun mobil ini memiliki tulisan Honda di pintu belakang sebagai pengganti lencananya, tapi tetap mirip ya. Lalu, untuk bumper bawah juga sedikit diubah. Dan di sini kita dapat melihat terdapat bilah lampu lebar penuh yang sama. Lalu, bagaimana sih dengan interior dan fiturnya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior dan fitur. Nah, kalau bicara eksterior, sangat mirip HR-V, namun hal ini berbeda dengan bagian interior. Yang dimana untuk interior dari HR-V listrik ini jauh lebih canggih dan lebih kaya teknologi. Yang dimana pada bagian tengahnya terdapat layar sentuh potret berukuran 15,1 inci yang dipasangkan di tengah dashboard. Ini jelas sesuatu yang tidak didapatkan di Honda HR-V. Lalu, mobil ini juga memiliki layar cluster digital berukuran 10,25 inci sebagai standar. Serta dalam mobil ini telah mendapatkan tombol untuk pemindahan gigi dan bukan tuas ya. Wah, mantap ya untuk interiornya. Lalu, bagaimana sih dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi. Mobil Honda ENY1 hadir dengan satu motor di gardan depan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 204 horsepower dengan torsi maksimal 310 Nm. Mobil ini dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 7,6 detik saja. Yang dimana hal ini lebih cepat 2 detik dibandingkan Peugeot i2008. Lalu mobil ini dilengkapi dengan baterai 68,8 kW yang dapat menjangkau jarak cukup jauh, yaitu 412 km. Jarak ini tentu cukup baik untuk mobil listrik ya. Dan dari segi pengisian daya, Honda ENY1 dapat mengisi daya hingga 78 kW pada pengisian daya cepat DC. Dan hanya butuh waktu untuk mengisi daya dari 10 hingga 80%, yaitu hanya butuh 45 menit saja loh. Dan dapat menambah jangkauan sejauh 100 km dalam 11 menit. Wah, luar biasa ya. Lalu, berapa sih bandrol harga untuk HR-V listrik ini? Oke, berikutnya bicara soal bandrol harga. Mengenai bandrol harganya, seperti yang telah kami sampaikan, mobil ini sebelumnya telah resmi dijual di Eropa dan China. Dan di Thailand pun sudah. Lalu, berapa sih harganya? Sayangnya, untuk bandrol harga, Honda HR-V listrik ini telah dibanderol dengan harga yang lumayan mahal. Yang dimana di Eropa, mobil Honda ENY1 ini dibanderol dengan harga sekitar 860 jutaan rupiah. Sedangkan harga di Thailand, Honda EN1 untuk saat ini ternyata masih tersedia baru dalam skema rental. Sembari menunggu mobil ini dijual resmi, dan konsumen di Thailand dapat menikmati Honda EN1 ini dengan biaya rental sebesar 29.000 baht atau setara 12,5 juta rupiah per bulan. Gimana nih menurut teman-teman? Skema rental ini menarik atau aneh? Lalu, kira-kira berapa ya bandrol harga jika sudah masuk Indonesia? Ya, biasanya sih kalau masuk Indonesia lebih mahal ya, mengingat pajak Indonesia kan cukup besar ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira berapa nih bandrol harga yang layak untuk HR-V listrik ini? Dan kira-kira bisa nggak ya melawan mobil China yang dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah, namun dengan fitur, performa, dan spesifikasi yang jauh lebih baik? Sebut saja MG4 EV, Neta V, Aura, Zero 3, dan masih banyak lagi. Apalagi
Saat ini, pabrikan China beberapa sudah banyak yang berani untuk memberikan garansi baterai seumur hidup seperti Bingo EV dan Wuling Air EV. Dan yang paling parah, di tahun ini juga MG dipastikan akan meluncurkan mobil supercar sekelas Porsche. Namun dengan bandrol harga murah. Wah, kira-kira berat gak ya pabrikan asal Jepang ini untuk lawan China? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk HRV listrik. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.